Sementara itu PDI Perjuangan tidak lagi diam terhadap manuver-manuver politik Presiden Joko Widodo. Setelah Gibran menyeberang ke Prabowo, PDIP membongkar sosok-sosok yang menyuarakan gagasan Presiden 3 periode. Sekjen PDIP menyebut ada andil Pak Lurah di balik gagasan 3 periode. Jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode gitu aja rame. Itu kan tataran wacana kan. Hubungan Presiden Joko Widodo dengan partainya yaitu PDI Perjuangan seperti sedang tidak baik-baik saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan dengan gamblang bahwa partainya pernah dilobi untuk menjalankan agenda Presiden 3 periode. Menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Menanggapi penjelasan Sekjen PDIP terkait isu 3 periode, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku isu aspirasi penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa presiden menjadi 3 periode disampaikan oleh dirinya pertama kali. Ia menegaskan ide tersebut muncul atas respon hasil survei dari sebuah lembaga survei dan tidak pernah diperintah siapapun untuk menyuarakan hal tersebut. Ada di media bicara tentang 3 periode. Katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Buka itu di semua media. Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Dan itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi. Kalau ide saya itu bagus, silakan diikuti. Yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak, ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan. Nah sekarang sudah terjadi, udah berlalu. Kok masih ada yang bicara bahwa 3 periode itu dari seseorang. Jadi teman-teman, yang salah itu, kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu, itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa. Terima kasih. Di sisi lain, Bacawa Pres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar saat ditemui awak media enggan mengomentari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengenai isu perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode karena menurutnya itu berbahaya. Terus ini ada pernyataan dari Sekjen PDIP, katanya wacana 3 periode yang dulu itu permintaan dari Pak Lurah gitu katanya. Itu benar ya Gus ya? Tanya Pak Hasto aja, jangan tanya saya. Itu pertanyaan yang mengandung bahaya. Penjelasan Sekjen PDIP tentang isu 3 periode ini disebut-sebut sebagai reaksi atas fenomena politik kekuasaan yang dipraktekkan Presiden Joko Widodo. Salah satunya ketika Gibran mendapat tiket MK untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. 3 periode, kemudian tunda pemilu, seolah kemudian tidak berhasil, operasi politik yang dijalankan tidak sukses, maka kemudian hadirnya Gibran sebagai salah satu kontestan, dalam konteks ini adalah cawapres dari Pak Prabowo, dianggap sebagai continuation atau keberlanjutan dari ide besar lama itu yang kemudian salah satunya ditujukan untuk memberikan panggung secara luas pada lingkaran terdekat Pak Jokowi atau dalam konteks ini untuk memberikan proteksi dengan menguasai kekuasaan lagi pada periode yang akan datang. Nah, pengamat politik Yunarto Wijaya mengungkapkan bahwa dirinya pernah didekati sejumlah pihak saat bertemu Presiden Joko Widodo membahas hasil survei isu Presiden 3 periode yang mulai mencuat pada Januari 2022 lalu. Saat berbicara dengan Presiden, Yunarto tegas menolak isu tersebut. Selain isu Presiden 3 periode, perpanjangan periode maupun politik dinasti, maknanya sama-sama melanggar kode etik yang menjadi perdebatan, meski secara undang-undang dimungkinkan. Kalau kita bicara ke belakang ya, keramaian mengenai 3 periode dan perpanjangan periode, jadi ada 2 isu ya. Terutama di tahun 2022, dimulai di bulan Januari. Kalau saya menduga karena ada pihak-pihak sekitar Pak Jokowi yang merasa kepuasan publik Pak Jokowi kembali tembus ke 70% lebih. Saat itu Litbang Kompas yang
akhirnya ramai dibicarakan, langsung mulai muncul isu 3 periode. Ada Pak Luhut di situ yang mengklaim adanya big data. Dan kalau kita ingat juga terkait dengan Projo, Mas Budi Ari itu sempat mengatakan beberapa kali bahwa ada arus yang menginginkan 3 periode, bahkan pernah mengklaim Indonesia Timur itu menginginkan 3 periode. Tapi saya harus bantah juga, faktanya survei tidak pernah memperlihatkan hal tersebut. Lalu panel Barus juga pernah mengatakan misalnya bahwa dari Projo juga yang mengatakan bahwa Jokowi kita inginnya 2,5 periode, artinya masuk ke perpanjangan periode. Buat saya sama saja, 3 periode, perpanjangan periode, dan kemudian politik dinasti yang melalui sebuah pengambilan keputusan hukum yang sifatnya kontroversial, yang kemudian dianggap ada potensi konflik of interest melibatkan keluarga presiden, ketika itu didukung sama saja. Makna yang tersirat bahwa ada kode etik yang dilanggar walaupun secara undang-undang dimungkinkan dan ruangnya itu memang digunakan. Itu yang menurut saya sekarang menjadi sebuah perdebatan yang substansinya sama. Dan kalau ditanya saya pribadi, ya saya sering sekali berbicara dengan presiden terkait dengan kontroversi ini. Saya pertanggungjawabkan ya pernyataan saya. Dan kemudian saya tegas menolak dari awal karena saya tidak ingin menjerumuskan presiden dalam kontroversi yang seperti sekarang terjadi. Apakah ada pihak yang kemudian mendekati saya, menawarkan sesuatu? Ada. Saya tidak pernah mencabut statement yang pernah saya tulis dan sampai sekarang masih ada di Instagram feed saya. Jadi betul bahwa itu terjadi, bahwa kemudian PDI Perjuangan mengalami situasi empirik yang mirip, saya tidak tahu, silahkan diperdalam dengan Adian dan Mas Hasto. Tapi apapun itu yang terjadi dalam isu 3 periode, perpanjangan periode, termasuk sekarang majunya Mas Gibran lewat keputusan MK yang kontroversial, dan kemudian akhirnya yang diserang itu kan bukan Projo, yang diserang itu bukan Koalisi Indonesia Maju, bukan Pak Prabowo, yang terkena isu politik dinasti itu hanya Pak Jokowi dan keluarganya. Itu yang saya sayangkan sebagai pihak yang saya pikir juga sering diajak berdiskusi dengan para pendukung Pak Jokowi. Sebenarnya Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung sudah mencoba meredam isu tidak harmonisnya Presiden dengan PDIP pada Rabu lalu. Usai reshuffle Kabinet, Pramono mengatakan hubungan Presiden dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri baik-baik saja. Ya pokoknya hubungannya baik-baik aja, cerah ceria, dan rumor yang beredar itu udah nggak bener lah ya. Tapi dalam waktu dekat apakah ada pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega gitu Pak? Ini kan yang jelas kita tetap kerja seperti biasa. Untuk status Mas Gibran dan Pak Jokowi sendiri? Itu urusan partai, saya Sekretaris Kabinet. Sementara Presiden Joko Widodo sendiri belum secara langsung menjelaskan hubungannya dengan partai baik-baik saja atau tidak. Sejak Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum terlihat bersama-sama di ruang publik. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.